Pagi ini kita akan bahas surat Thaha, surat 20 ayat yang ke-132. Kita baca ayatnya, surat Thaha ayat 132. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa. Artinya, dan suruhlah keluargamu mengerjakan salat dan bersabarlah menyuruh mereka salat. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi kamu rezeki dan akhir kehidupan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, itu artinya surat Thaha ayat 132. Ada 4 poin penting dari ayat ini, Bapak Ibu. 1. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Suruh keluargamu salat. Ini 1. Suruh keluargamu salat. Kenapa kita suruh keluarga kita salat? Yang kedua, wastabir 'alaiha. Bersabarlah menyuruh mereka salat. Kenapa kita harus bersabar menyuruh mereka salat? Yang ketiga, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Kami tidak minta rezeki kepadamu, kamilah yang menjamin rezekimu. Kenapa salat dihubungkan dengan rezeki? Ketika Allah menyuruh kita, menyuruh anak-anak keluarga kita salat, dihubungkan ya salat itu dengan rezeki. Dan yang keempat, wal aqibatu littaqwa. Akhir kehidupan yang takwa itu, kata Allah, itu bagi orang yang salat. Kenapa salat dihubungkan dengan akhir kehidupan yang baik? Nah, ini 4 persoalan yang akan kita jelaskan Bapak Ibu di surat Thaha 132 ini. Pertama, kata Allah, wa'mur ahlaka bis-shalah. Suruhlah keluargamu salat. Tidak ada dalam Al-Quran, Bapak Ibu, suruhlah keluargamu puasa, suruhlah keluargamu haji, suruhlah keluargamu zakat. Tidak ada. Yang ada, suruhlah keluargamu salat. Bahkan di hadis lain disebutkan, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in. Suruhlah anak-anakmu salat, perintahkan anak-anakmu salat ketika berusia 7 tahun. Bila usia mereka 10 tahun tidak juga mau salat, fadribuhum 'alaiha. Pukullah mereka. Tidak ada puasa begitu, Pak Ibu. Suruhlah anakmu puasa usia 7 tahun, tidak ada. Suruhlah anakmu haji, zakat, umur sekian, tidak ada. Tapi kalau salat, suruh mereka sejak usia 7 tahun. Ini menunjukkan istimewanya salat ni, Pak Ibu. Ya. Sampai-sampai mereka sudah diperintah sejak dini. Saking pentingnya salat. Nah, memang Bapak Ibu, kenapa ya dalam hadis Nabi ya, itu dikatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Karena amal pertama yang akan dihitung dari seorang hamba di akhirat nanti salatnya. Iza salahat qad aflaha wa anjaha. Kalau salatnya baik, terjaga dengan baik, maka selamatlah dia. Zakat, haji, puasa tidak akan diperiksa oleh Allah. Itu kenapa suruh keluargamu salat. Karena bila salatnya sudah terjaga dengan baik, insya Allah ibadah yang lain ikut menjadi baik. Itulah kenapa Nabi katakan salat itu adalah tiang. Salat itu adalah pokok. Ya, siapa yang mendirikan salat berarti agamanya sudah pasti baik. Dan kenapa disuruh salat? Ya karena salat itu ibadahnya tiap hari, paling tidak 5 kali sehari, ya, Pak Ibu. Kalau puasa sekali setahun. Kalau zakat sekali setahun, itu pun kalau mampu. Kalau ada harta kita sampai senisab. Kalau haji sekali seumur hidup. Maka salat ini yang suruh perintah, karena ini ibadah rutin, ibadah paling berat.
Kata Allah, wa innaha lakabiratun, salat itu ibadah terberat. Karena itu suruh anakmu, suruh keluargamu, suruh istri. Itu kenapa Bapak Ibu Nabi Ibrahim meninggalkan Ismail di pinggir Ka'bah. Bapak Ibu kalau baca nanti surat Ibrahim ayat 37, Ibrahim meninggalkan Ismail di pinggir Ka'bah, tanah yang tandus, tidak ada tanaman, tidak ada makanan, tidak ada kehidupan. Satu-satunya yang ada di sana hanya Baitullah, inda baitikal muharram, rumah Allah yang suci. Tapi tidak ada di sana kehidupan, manusia pun tidak ada di sana. Tapi Ismail diletakkan di pinggir rumah Allah. Untuk apa? Rabbana liyuqimus salah, kata Ibrahim. Ya Allah, saya letakkan anak saya di pinggir rumahmu ini supaya mereka menjaga salatnya dengan baik. Makanya Bapak Ibu, yang mesti kita perhatikan, yang kita khawatirkan dari anak cucu kita, itu salat mereka. Itu kenapa ketika Allah suruh anakmu salat, tidak cukup menyuruh mereka. Ibrahim mencarikan lingkungan terbaik yang bisa membuat anak cucunya salat dengan baik. Boleh jadi kita menyuruh mereka salat, tapi mereka tidak terkondisi untuk melaksanakan salat dengan baik. Makanya tempat tinggal itu penting. Maka carilah tempat tinggal yang bisa mengarahkan anak-anak kita ibadahnya baik, salatnya baik. Salah satunya di pinggir masjid. Nah, makanya Bapak Ibu kalau cari tempat tinggal, ya carilah yang dekat jemaah haji. Ya. Karena kalau dekat dengan masjid, otomatis salatnya terjaga dengan baik. Bapak Ibu kalau tinggal di sudut masjid, hujan pun datang juga. Tapi kalau jauh dari masjid, itu rinai, sudah ada alasan tidak ke masjid. Ya. Nah, itu kenapa Ibrahim meninggalkan Ismail di pinggir Ka'bah. Salah satu tujuannya, Rabbana liyuqimus salah, ya Allah jadikan anak turunan saya orang-orang yang menjaga salat. Nah, itulah istimewanya salat. Kenapa Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis salah, suruhlah anak-anakmu, keluargamu salat. Makanya Bapak Ibu, kita ini jangan merasa nyaman Bapak Ibu. Kadang-kadang kita sudah pulang subuh, cucu kita sudah SMP masih tidur saja, tidak kita bangunkan. Apalagi kalau libur tuh, ya hari Minggu misalnya, dengan alasan nyo panik, baru nyo latih, baru biasa lalu dulu. Tidak bisa begitu Bapak Ibu. Mereka kalau sudah balik itu sudah Masya Allah, tidak salat sudah masalah. Umur 10 tahun saja tidak salat, pukul. Begitu seriusnya masalah salat ini Pak. Ya, mereka umur 10 tahun tidak salat, maka pukul. Begitu. Ya. Nah, itu alasan pertama kenapa Allah suruh kita memerintahkan keluarga kita salat, agar kita menjaga salat semua anggota keluarga kita. Suami jaga salat istrinya, istri jaga salat suaminya, anak jaga orang tua jaga salat anak. Begitu semua saling mengingatkan kita tentang salat. Kadang-kadang kita Ibu datang ke masjid lah moncong, dan anak tinggal, keluarga tinggal, istri tinggal. Kenapa tidak kita ajak mereka? Kenapa subuh ini tidak kita bangunkan mereka Bapak Ibu? Ya, kenapa subuh tidak kita bangunkan mereka? Ya. Saya tidak yakin isi komplek kok yang tua-tua, saya tidak yakin boleh. Ya. Yakin saya di komplek ini banyak yang muda-muda Bapak Ibu. Tapi bakal yang muda-muda tak tampak, kalau tidak dibawa, tidak diajak, tidak disuruh. Itu bakal yang pensiun-pensiun saya ke masjid nampaknya Bapak Ibu. Padahal di rumah aku yakin banyak yang hebat-hebat kini, yang taguk-taguk. Nah, maka perintah Allah suruh jaga salat keluargamu. Itu perintah Allah. Ya. Yang kedua, wastabir alaiha, bersabarlah menyuruh mereka salat. Bersabar Bapak ya. Karena salat ini tiap hari, 5 kali kita ajak mereka. Ya. Kalau tidak sabar, banyak orang tua Bapak Ibu panik dan mengecek jangan mah. Semayang lah, ndak lah, itu ndak boleh tu Bapak Ibu. Kalau puasa cuma sekali setahun. Kalaupun kita suruh mereka puasa sekali setahun, haji sekali seumur hidup, tapi salat 5 kali sehari, maka butuh sabar. Bahkan sabarnya bukan sabar biasa, wastabir. Wastabir.
Bertambah hurufnya 2. Dari kata sabara menjadi istabara. Bapak Ibu, kalau baca surat Luqman ayat 17, kalau musibah kata Allah, kita bersabar dengan musibah. Apa perintah Allah? Wasbir ala ma asabak. Bersabarlah terhadap musibah yang menimpamu. Bersabar terhadap musibah itu perintahnya wasbir. Wasbir. Tapi kalau bersabar menyuruh keluarga salat, wastabir. Beda Ibu ya, hurufnya tuh. Kalau wasbir, ya sabar biasa, karena hurufnya mujarrad namanya, standar, normal. Karena musibah tidak setiap saat datang. Mungkin musibah datang sekali 2 tahun. Bapak Ibu kan sakit, tidak tiap sebentar sakit. Bapak Ibu kehilangan harta, kan tidak tiap sebentar kehilangan harta. Bapak Ibu rusak ini, rusak itu, pecah, kan tidak setiap saat. Maka sabarnya biasa saja, wasbir ala ma asabak. Tapi kalau sabar menyuruh anak salat, wastabir alaiha. Sabarnya berlipat-lipat. Sabarnya plus seperti berlipat-lipatnya huruf pada kata wastabir. Makanya Bapak Ibu, contohnya Nabi Nuh. Ratusan tahun mengajak anaknya. Sampai ketika anaknya sudah tenggelam pun masih dikejar juga dengan kapalnya. Nah, irkam ma'ana, naik naik ke kapal ayah, naik. Nah, itu sabar Bapak Ibu ya. Jadi kita nih Bapak Ibu, anak-anak, cucu ya, istri, suami, memang kita perlu sabar yang ekstra menghadapi mereka, terutama dalam persoalan salat ya. Kadang-kadang anak-anak kita karena sudah berumah tangga Bapak Ibu, kita diam sajalah, dia sudah dewasa, sudah berumah tangga, enggak, sampai mereka tenggelam. Kalau Nabi Nuh sampai nafas terakhirnya tetap ingatkan salat. Makanya Bapak Ibu kalau menelepon anak dari jauh, leka masaji ang sumayang, itu pertanyaan pertama. Ndak bara tunjangan, bara segala macam Bapak Ibu. Kalau menelepon anak-anak dari jauh, pertanyaannya, nak, leka masaji salat, le berjamaah salat, itu yang harus dipikirkan. Kadang-kadang kita nih Bapak Ibu yang tidak pernah rusuh melihat ibadah anak kita. Tapi kalau anak kita ekonominya kurang baik, kita rusuh. Padahal kata Allah, nahnu la nas'aluka rizqan, nahnu narzukuka. Kami tidak minta rezeki kepadamu, kami jamin rezekimu. Bapak Ibu, kenapa dihubungkan rezeki dengan salat? Ketika Allah menyuruh salatlah, jaga salat anakmu, jaga salat keluargamu, kami jamin rezekimu. Masya Allah Bapak Ibu ya. Ternyata rezeki kita ini terhubung dengan salat kita. Itu kenapa perintah memelihara salat keluarga dikaitkan dengan kami jamin rezekimu. Rezeki ini terkait dengan salat. Yang menjaga salat, rezekinya dijaga Allah, dijamin Allah. Begini, apa hubungan salat dengan rezeki? Kenapa perintah salat dikaitkan dengan jaminan rezeki? Begini, Bapak Ibu baca surat Taha ayat 14. Surat Taha ayat 14. Kata Allah, wa aqimis salata lizikri. Itu kata Allah begitu ya. Dirikanlah salat, karena salat itu zikir. Adalah ingat, zikir kepadaku, zikri. Jadi salat itu kata Allah zikir. Dan kata Allah lagi di surat Taha 124, wa man a'rada an zikri fa innalahu ma'isyatan dangka. Siapa yang jauh dari salat, dari zikir, hidupnya akan disempitkan oleh Allah. Itu hubungannya. Kalau dia jauh dari zikir, apa zikir? Salat. Aqimis salata li zikri. Dirikanlah salat untuk zikirmu, ingatmu. Salat itu zikir. Dan kata Allah, faman a'rada an zikri, kalau dia jauh dari zikir, maksud jauh dari salat, tidak dijaganya salatnya asal jadi, maka hidupnya akan disempitkan oleh Allah. Boleh jadi memang sempit rezekinya, sedikit, boleh jadi begitu. Tapi boleh jadi sempit di sana
dikasih banyak tapi tidak merasa cukup. Ada orang dapat banyak rezeki secara matematik, hitungannya banyak, tapi dia sempit dengan yang banyak itu. Dan yang melapangkan rezeki itu salat. Itu kenapa menariknya begini. Baca kembali surat Ibrahim 37 tadi. Kan Ibrahim meletakkan Ismail di pinggir Ka'bah. Untuk apa Ismail diletakkan di pinggir Ka'bah? Padahal itu tanah tandus, gersang, tidak ada tanaman, tidak ada makanan, tidak ada kehidupan. Untuk apa diletakkan anaknya di pinggir Ka'bah? Rabbana liyuqimus salah, ya Allah, jadikan mereka orang-orang yang menjaga salat. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Kata Ibrahim, warzuqhum minas samarat. Ya Tuhan, berilah mereka rezeki dari berbagai macam buah-buahan. Tapi ya, ketika Ibrahim berdoa, Rabbana liyuqimus salah, ya Allah, jadikan anak cucu saya orang-orang yang menjaga salat, jadikan keturunan saya orang-orang yang salat, warzuqhum minas samarat, beri mereka rezeki dari berbagai macam buah-buahan. Bapak Ibu, Makkah itu negeri tandus. Jangankan tanaman berupa pohon, rumput pun tak bisa tumbuh karena batu-batu cadas hitam yang panas. Sejak Nabi Ibrahim meninggalkan Ismail di pinggir Ka'bah sampai hari ini, belum pernah ada sejarahnya masyarakat kota Makkah, anak cucu Ibrahim, yang kelaparan. Belum pernah ada. Belum pernah ada sejarahnya masyarakat penghuni kota Makkah itu yang kelaparan. Belum pernah. Kenapa? Falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Karena makanan mereka dijamin oleh Allah ketika mereka salat di bait. Masalah Bapak Ibu ya. Ketika mereka salat di Baitullah itu, at'amahum min ju', dijamin hidup mereka tidak akan pernah kekurangan pangan, dijamin kecukupan mereka, makan minum mereka Allah yang kirim. Walaupun tanah tandus gersang, tidak ada tanaman, tidak ada kehidupan. Sampai hari ini tidak pernah mereka kena wabah kelaparan. Bapak Ibu pernah Bapak Ibu pergi ke Makkah kan? Cuba tanya buah-buahan di Makkah tu apa saya ada di Makkah tu, ya nak? Jariang pun ada di Makkah. Coba tanya, ada jariang di Makkah Ibu? Ada jariang di Makkah Pak? Di mana tumbuh jariang Pak? Bukan di Makkah. Allah kirim ke sana karena mereka mendirikan salat dengan baik. Karena Ibrahim menjaga salat anaknya, Allah cukupkan rezeki mereka, dikirim. Walaupun tanahnya mustahil Bapak Ibu, tanah tandus yang gersang bisa penduduknya berkecukupan makanan. Kenapa? Rabbana liyuqimus salah, karena mereka orang-orang yang menjaga salat. Itu buktinya. Kenapa salat dihubungkan dengan rezeki. Bapak Ibu tidak usah takut dengan rezeki anak, tapi takutlah dengan salat mereka. Karena kalau rezeki mereka banyak, tidak salat, bisa jadi banyak dikasih tapi sempit mereka. Tapi kalau mereka salat, dipastikan rezeki mereka lapang dan cukup. Itu buktinya tadi Nabi Ibrahim. Sampai hari ini Bapak Ibu, orang Makkah aku tidak pernah awak cari kurui kari yang kurang gizi. Bapak Ibu pernah Bapak Ibu ke Makkah mencari orang Makkah tu jagik-jagik bentuknya. Oh, bakilik-bakilik badannya Pak, sehat-sehat mereka. Kan tidak masuk akal tu. Itu bukti ketika kita menjaga salat anak cucu kita, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka, kami akan menjamin rezekimu. Masalah Bapak Ibu ya, hebatnya salat ni Bapak Ibu. Asalkan anak cucu kita menjaga salat, maka rezeki mereka dijamin oleh Allah. Yang terakhir, wal akibatu littaqwa, kata Allah, akhir kehidupan yang baik itu takwa, dan itu karena salat. Jadi orang kalau menjaga salatnya dengan baik, kata Allah, akhir hidupnya takwa. Ya Bapak Ibu ya, kita akan selalu berdoa ya, Rabbana atina fid dunya hasanah ya, wa fil akhirati hasanah. Doa kita baik di dunia, baik di akhirat. Dan kita juga meminta, ya Allah, ya Allah, maktim alena bihusnil khatimah.
Ya Allah, tutuplah hidup saya di dunia dengan tutup yang baik. Dan ternyata kalimat wal akibatu lit taqwa atau wal akibatu lil muttaqin itu salat. Salat. Kenapa? Kenapa salat akan menutup hidup orang di dunia dengan takwa? Begini, Bapak Ibu kalau baca surat Hud 114, ya, surat Hud 114, aqimis salata tarafain nahara wa zulafam minal laili innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Kata Allah, dirikanlah salat dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi, maksud salat 5 waktu ini. Kenapa? Setiap salat yang kau kerjakan akan menghapus semua dosa-dosamu. Masalah Bapak ya, kalau kita menjaga salat, kata Allah, setiap salat itu menggugurkan semua dosa kita. Kalau Bapak Ibu salat subuh sekarang, dosa dari Isya hilang. Salat maghrib, nanti salat zuhur, semua dosa dari subuh ke zuhur hilang. Dan kita ini Bapak Ibu pasti mati di antara waktu-waktu salat. Itu pasti. Pasti kita ini akan mati di antara waktu-waktu salat. Ada yang mati antara subuh dan zuhur, antara zuhur dan asar, antara asar dan maghrib, antara maghrib dan isya, antara isya dan subuh. Dan pasti ada salat terakhir yang kita kerjakan. Begitu kita selesai mengerjakan salat, dosa kita clear, mati, itu yang disebut wal akibatu lit taqwa. Dia menutup kehidupannya dengan ketakwaan. Makanya kata Nabi, semua umatku pasti masuk surga. Kenapa? Karena semua umat Nabi Muhammad yang menjaga salat akan mati di antara waktu salat. Itu hubungannya kenapa salat wa'mur ahlaka bis salat dihubungkan dengan wal akibatu lit taqwa. Akhir hidup yang baik. Dan orang kalau menjaga salat pasti menjaga wudu. Orang kalau menjaga salat pasti menjaga wudu. Dan boleh jadi dia mati dalam status berwudu tadi. Makanya kata Allah di surat Ar-Rahman ayat 39, fa yauma idzin la yus'alu an zanbihi insun wala jan. Ya, nanti di akhirat ada manusia masuk surga tanpa pertanyaan. Tidak ditanya amalnya, dosanya, langsung los ke surga. Nabi ditanya, kenapa bisa ya Rasulullah? Kata Nabi, la yuhasabun, mereka tidak menghadapi hisab. Kenapa tak menghadapi hisab? Ghurran muhajjalin min asaril wudu, karena mereka meninggal dunia dalam bekas-bekas wudunya. Salah Bapak ya? Itu makanya kata Nabi, iza awaita ila firashika falyatawadda wudu'aka lis-salah. Bila engkau hendak berada ke tempat tidurmu, naik ke kasurmu, berwuduklah seperti engkau mau salat. Kenapa? Karena kita akan mati. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Bila kita mati, maka bekas wuduk itulah yang menjadi cahaya terang yang membawa kita ke surga tanpa hisab. Apa? Salat. Karena orang salat pasti berwuduk. Yang menjaga salat pasti menjaga wuduk. Itu kenapa wal akibatu lit taqwa. Salat akan menjadikan manusia menutup kehidupannya dengan takwa. Itulah kenapa perintah salat dihubungkan dengan takwa. Nah, inilah Bapak ya, rahasia keempat ya, potongan ayat ini. Satu, suruh anakmu salat. Dua, ya, bersabar. Yang ketiga, ya, rezeki. Rezeki bukan hanya rezeki dalam bentuk uang Bapak ya, duit. Nah, nanti Bapak Ibu Ali Imran 39. Nabi Zakaria di usia 90 tahun dapat kabar gembira istrinya hamil. Allah kasih tahu, engkau akan punya anak namanya Yahya. Itu ya. Coba baca Ali Imran 39 itu, kapan Nabi Zakaria dapat berita istrinya hamil di usia 90 tahun? Fanadathul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Ketika Nabi Zakaria sedang berdiri salat di mihrabnya, datanglah para malaikat ketika dia sedang salat itu, engkau akan punya anak namanya Yahya. Usia 90 tahun dikabarkan mau dapat anak. Rezeki. Kapan rezeki itu dikasih tahu oleh Allah?
wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, ketika sedang salat di mihrab. Itu bukti salat itu terhubung dengan rezeki. Begitu. Makanya Bapak Ibu tolong jaga salat kita, jaga salat anak cucu kita, keluarga kita. Tidak ada ya yang paling hebat daripada salat. Begitu. Itulah Bapak Ibu ya. Tapi saya yakin kalau Bapak Ibu sekarang mah sudah aman, tinggal anak cucu keluarganya saja. Besok subuh jago dan nyolah jangan buat lalu saya sampai jam 6:30 lah pulang waktunya lalu saya baru Bapak Ibu. Bawalah ke masjid, kau jago-jago sembahyang mereka tu caranya Bapak Ibu. Supaya sama-sama satu rombongan ke surga nanti. Dan mungkin begitu kata Allah tu. Dah, begitu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bisa diupload di Al-Qadar. Baru hancur suara koko gitu, Mbak.